Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sektor. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar Python. Oke, kemarin kita sudah ngebahas tuple, sekarang waktunya kita ngebahas list ya. Jadi keduanya sama-sama array, tapi bedanya kalau list ini itu bisa diubah gitu ya. Nah, dan juga sintaksnya juga beda ya, sedikit berbeda ya. Nah, kalau tuple kan pakai kurung, kalau ini pakai kurung siku. Nah, jadi kita langsung aja coba ya. Misalnya kita siapkan tipe variabel ya, variabel list kayak gini. Lalu kita langsung aja sama dengan, nah kita kemarin kalau pakai tuple kan kayak gini ya, kurung biasa kayak gini. Nah, kalau list ya, kita pakai kurung kayak gini ya. Nah, misalnya kita siapkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gini ya. Nah, maka kalau misalnya kita coba ubah nih, misalnya list ke sekian ya, list ke indeks ke kedua ya. Nah, kita pengen mengubah angka 3 ya. Angka 3 ini itu dengan 5 ya. Maka kalau kita coba print listnya ya. Nah, maka dia bakal jalan aja gitu ya. Nah, outputnya adalah 1, 2, 5, 4, 5, bukan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tiganya sudah kita ganti jadi 5 gitu ya. Nah, jadi dia bisa diganti gitu ya. Nah, intinya itu ya bedanya antara list sama tuple ya. Kalau tuple kan kemarin kita coba kayak gini tuh error gitu kan. Nah, katanya dia nggak support gitu ya. Kayak item assignment gitu ya, yang buat diganti gitu kan dia nggak support gitu ya. Nah, tapi ini bisa ya, bisa jalan. Nah, berarti dia bisa diganti. Nah, kurang lebih seperti itu eh, inti perbedaan antara list dan juga tuple ya. Nah, sekarang langsung aja kita akan bahas metode-metodenya ya, karena list ini bisa diubah ya datanya ya, bisa diganti-ganti ya, maka tentu saja metodenya akan lebih banyak ya daripada tuple kemarin cuma 2 ya kita bahas. Nah, kali ini kita akan bahas banyak metode-metode yang penting gitu ya dalam tuple. Sorry, maksudnya list ya. Nah, pertama-tama yang akan kita bahas adalah metode append ya. Nah, jadi apa sih metode append ini? Nah, jadi append ini merupakan metode untuk menambahkan elemen gitu ya ke indeks terakhir gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba kayak gini ya, list append tulis kayak gini ya. Nah, terus kita tulis 6 di sini. Maka nanti outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, gitu. Nah, gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya outputnya. Nah, gitu ya. Karena 6 ini itu ditambahkan ke indeks terakhir gitu ya. Nah, indeks terakhir berarti ya dia bakal diletakkan setelah 5 ini ya. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk append ya. Nah, kalau misalnya kita coba double nih, kalau kita coba tulis 7 lagi ya, misalnya ya di sini ya, maka outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk append ya, sangat simple, sangat sederhana ya. Sekarang kita lanjut ke metode berikutnya yaitu metode clear ya. Nah, jadi metode clear ini sesuai namanya ya, yaitu clear itu fungsinya adalah untuk mengosongkan listnya gitu ya. Jadi listnya ini semua datanya itu dihilangkan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya itu semuanya di clear gitu ya, dihapus gitu ya. Nah, jadi beneran kosong gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita coba run nih, nah outputnya adalah kurung siku kayak gini doang gitu ya. Nggak ada apa-apa gitu ya. Karena ya pada dasarnya emang kosong gitu ya, sudah ya, sudah dikosongkan gitu ya. Nah, akan tetapi kalau misalnya clear-nya nih kita coba letakin di atas append ya, maka yang terjadi itu bakal beda ya. Nah, kalau kita coba run, outputnya adalah 6 gitu ya, bukan kosong. Kenapa? Karena list clear ini itu
cuma mengosongkan 1 2 3 4 5-nya doang gitu ya. Nah, karena append-nya ya, append yang 6 ini itu dilakukan setelah listnya itu dikosongkan gitu ya. Nah, jadi pas listnya kosong lalu append 6 ya jadinya kayak gini deh. Jadinya cuma ada 6 gitu ya di sini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi lagi dan lagi ini tergantung yang mana yang lebih dulu gitu ya, metode mana yang lebih dulu dieksekusi gitu ya. Jawabannya adalah metode yang paling atas gitu ya. Nah, metode yang paling atas yang paling pertama dieksekusi karena ingat ya, sekali lagi ya aku ingatkan kalau compiler akan selalu mengeksekusi program dari baris pertama ke baris terakhir ya, bukan dari baris terakhir ke baris pertama ya, atau acak ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas metode berikutnya ya. Nah, jadi metode berikutnya yaitu metode copy ya. Iya, metode copy ya. Nah, mungkin list metode clear ini mungkin bakal kita jadiin komentar dulu ya, kita matiin dulu ya. Karena agak mengganggu ya sebenarnya ya. Karena listnya jadi kosong gitu ya gara-gara metode clear ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi metode berikutnya adalah copy ya. Nah, jadi metode copy ini tuh gunanya untuk mengcopy list gitu ya ke dalam suatu variabel gitu ya. Nah, jadi caranya tuh gimana? Caranya tuh adalah kita siapin dulu variabel, misalnya variabel list 2 deh, kayak gini ya. Nah, lalu kita bakal tulis list copy kayak gini ya. Nah, kayak gini ya. Maka nanti ya list 2 ini ya itu bakal jadi list kayak gini juga ya, list yang asli juga gitu ya. Nah, gitu. Kalau kita coba run nih list 2 ya kayak gini ya. Nah, outputnya ya sama aja 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Kalau kita coba run list 2 ini gitu ya. Nah, list 2 ini gitu ya. Nah, karena list 2 ini itu mengcopy gitu ya, mengcopy list asli gitu ya, list aslinya gitu ya, yaitu 1 2 3 4 5 ya. 6 ya sama append ini ya. Nah, akan tetapi ya, setelah list 2 ini itu di-copy ya, maksudnya list pertama ini di-copy ke list 2 ya, maka list 2 ini tuh jadi bebas gitu ya, mau melakukan apa aja ya terhadap apa yang dia copy gitu ya. Nah, misalnya kita coba list 2 append ya, misalnya kita tambahkan 7 ya, misalnya kayak gini ya. Nah, maka kalau kita coba run nih, outputnya adalah 1 2 3 4 5 6 7. Nah, akan tetapi list pertama ya, list awal itu nggak akan ikut ini ya, nggak akan ikut append 7 gitu ya. Nah, jadi dia sama aja gitu ya, 1 2 3 4 5 6 doang gitu ya. Nah, jadi bukan 1 2 3 4 5 6 7 kayak list 2 yang nge-copy dirinya gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan uh, urusan antara list kedua dengan list pertama itu urusannya tuh cuma sekedar nge-copy selesai gitu ya. Nah, setelah itu kalau misalnya list kedua udah berhasil nge-copy list pertama ya, maka ya list 2 ini bakal independen gitu ya. Jadi dia bakal ya suka-suka dia gitu ya, mau pakai metode apa aja gitu kan. Nah, list yang pertama itu nggak akan ikut terpengaruh gitu ya. Nah, bisa dikatakan kayak gitu ya. Nah, ini untuk copy. Nah, lalu berikutnya kita akan bahas con lagi ya. Nah, jadi con ini tuh gunanya untuk apa gitu ya. Nah, jadi con ini gunanya adalah untuk menghitung berapa banyak data gitu ya di dalam suatu list ya. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya con ini tuh kayak gimana ya, tapi nggak apa-apa kita kasih contoh aja ya. Nah, di sini kita jadiin komentar dulu untuk kopinya ya. Nah, kayak gini ya. Jadi kita fokus pada list pertama aja ya. List keduanya tadi cuma contoh doang ya. Nah, sekarang kita akan coba list con ya. Nah, kita akan cari tahu ada berapa banyak
angka 1 gitu ya. Nah, harusnya langsung aja nggak sih di sini ya, di dalam print ya harusnya ya. Oke, list con kayak gini ya. Oke. Nah, ada berapa banyak data 1 ya di dalam list ini. Nah, kita coba run apa yang terjadi. Nah, outputnya adalah 3 ya, berarti ada 3 ya. Satu di list ini itu ada 3 ya. Satu yang ini ya, yang ini sama yang ini gitu ya. Nah, kalau kita coba cari data lain misal 5 ya, maka outputnya cuma 1 gitu ya seharusnya. Nah, kayak gini ya. 1 1 1. Nah, kayak gini ya. Nah, ini untuk con. Nah, sekarang kita lanjut ke metode berikutnya ya. Jadi metode berikutnya yaitu index ya. Nah, jadi untuk index juga teman-teman pastinya udah pada tahu ya. Indeks ini tuh gunanya untuk apa ya? Ya, dia untuk mencari suatu data itu, mencari tahu ya, suatu data itu ada di indeks keberapa gitu ya. Nah, misalnya kita coba indeks kayak gini ya. Nah, kalau misalnya kita coba run, maka outputnya adalah 4 ya harusnya ya. 4. Nah, karena indeks indeks 5 ya, indeks dari 5 ini ya, data 5 ini itu adalah 4. Nah, jadi outputnya adalah 4. Nah, kayak gini. Dan sifatnya juga sama ya, indeks ini itu cuma mencari satu data doang ya. Nah, jadi kalau misalnya udah ketemu satu data ya, maka data lainnya yang juga sama ya, kayak misalnya ada 2 nih 5-nya, maka 5 yang kedua itu nggak bakal dicari lagi gitu ya, karena yang pertama udah ketemu. Misalnya nih, kita lihat di sini ada satunya ada 3 ya kan. Nah, kalau kita coba cari 1 ya, maka outputnya nanti adalah 0 gitu ya. Dia bakal mengembalikan indeks 1 yang pertama ini ya, yaitu 0 gitu ya. Nah, seperti ini ya, 0 gitu ya. Nah, jadi indeks 1 yang ke-5 dan ke-6 ini itu nggak bakal dicari tahu gitu ya. Nah, karena dia cuma 1 ya kan, ketemu selesai gitu ya. Nah, akan tetapi lagi dan lagi metode indeks ini itu bisa kita akali ya. Nah, bisa kita akali dengan cara menentukan kapan dimulainya gitu ya. Kalau misalnya kita nggak pengen angka 1 ini ya, angka 1 yang pertama ini tuh nggak pengen dicari gitu ya. Pengennya tuh yang dicari tuh dari daerah sini sampai terakhir gitu ya. Nah, caranya tuh ya teman-teman juga pasti udah pada tahu gitu ya. Kita mulai dari indeks ke berapa. Misal kita mulai dari indeks ke 1 deh. Nah, berarti kita mulai pencariannya dari 2 sini ya, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai kita pengen land list ya. Nah, artinya sampai terakhir ya, sampai indeks terakhir, dicari sampai habis gitu ya. Nah, maka kalau kita coba run, nah outputnya adalah 5 gitu ya, bukan lagi 0 gitu ya. Nah, 5 ini tuh indeks dari satu yang ini gitu ya. Nah, satu yang ini gitu ya. Nah, kenapa outputnya bukan 0 lagi? Karena 0 apa namanya? 0 yang ini itu di skip gitu ya. Dia mulai mencarinya tuh dari sini gitu ya. Nah, dari 1 2 3 4 5. Nah, ketemu nih satunya ya kan? Ya udah ya kan, dia langsung eh, stop di sini ya kan, dan bakal ngeluarin 5 ya di sini ya, ngembaliin nilai 5 sebagai indeks. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk indeks. Nah, sekarang kita akan bahas pop ya lagi ya. Nah, metode pop. Nah, jadi pop ini tuh apa sih gunanya gitu ya. Jadi pop ini itu gunanya adalah untuk ini ya, menghapus ya, bisa dikatakan menghapus suatu elemen ya di posisi ke indeks gitu ya. Nah, gitu ya. Atau kalau misalnya indeksnya itu nggak ditentukan, maka dia bakal menghapus indeks terakhir
Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya tuh misalnya kita coba list pop kayak gini ya. Nah, kalau misalnya kita coba nulis pop kayak gini doang tanpa ada parameternya, maka yang akan diambil ya, yang bakal diambil itu adalah 6 ya. Karena 6 adalah indeks terakhir. Nah, kalau kita coba run nih, 6-nya tuh udah hilang gitu ya. Nah, tapi kalau kita coba jadiin komentar nih, kita matiin dulu ya. Nah, maka 6-nya bakal ada gitu ya. Nah, gitu ya. Artinya pop ini itu bakal mengambil maksudnya tuh menghapus elemen terakhir gitu ya. Elemen terakhirnya adalah 6. Ya udah 6-nya bakal dihapus gitu ya. Jadi 6-nya tuh jadi kosong gitu ya. Nah, kan tetapi kalau misalnya kita tentuin indeks keberapa yang pengen kita hapus ya. Misalnya kita pengen hapus indeks kelima deh. Nah, indeks keempat deh. Nah, indeks keempat kan 5 gitu ya. Nah, berarti 5-nya yang bakal menghilang gitu ya. Seharusnya. Nah, seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 5-nya nggak ada ya. Langsung 1, 1, 6 gitu ya. Bukan 1, 2, 3, 4, 5 dulu baru 1, 1, 6. Karena 5-nya sudah dihapus gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, kira-kira kalau kita pengen menghapus banyak sekaligus, ya kan, kira-kira bisa nggak ya kan ngapus banyak sekaligus, banyak elemen sekaligus dalam satu pop gitu ya. Nah, jawabannya jujur aja aku nggak tahu gitu ya. Nah, sekarang untuk mencari tahunya, mari kita coba ya, kita bereksperimen. Misalnya kita coba hapus indeks keempat dan juga indeks kelima ya misalnya. Nah, kira-kira bisa nggak ya pop kalau diginiin? Nah, apakah berhasil atau error? Kita coba. Dan ternyata error ya. Eh, berarti dia nggak bisa ya. Kalau cuma satu pop gitu ya. Berarti kalau misalnya pengen ngehapus banyak elemen ya, berarti kita harus sediakan banyak pop ya. Nah, gitu ya. Karena kalau kita lihat ya, type errornya itu dia paling banyak satu argumen katanya ya. Nah, paling banyak ya. Nah, paling banyak yaitu satu argumen. Berarti dia nggak bisa ya dua argumen. Nah, kayak gini ya. Dua parameter maksudnya ya. Nah, nggak bisa ya. Berarti kalau misalnya kita pengen banyak ya ngehapus ngapus datanya, maka kita banyakin juga popnya gitu ya. Nah, pop 5 ya kan kayak gini ya kan. Nah, bukan 4,5 tapi 4 ya, lalu tulis lagi pop 5 gitu kan. Nah, maka tuh lihat satunya tinggal satu gitu ya. Satu yang ininya tuh dihapus gitu kan. Nah, satu yang ini tuh bakal maju ke depan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pop. Nah, sekarang kita akan bahas metode berikutnya yaitu metode remove gitu ya. Nah, jadi metode remove ini gunanya kurang lebih mirip seperti pop ya. Tapi kalau pop ini kan dia berdasarkan indeks, tapi kalau remove ini itu berdasarkan data mana yang pengen kita hapus gitu ya. Nah, misalnya ya, kita pengen ngehapus data 1 gitu ya. Maka kita tulis saja remove 1 gitu ya. Nah, maka nanti satunya bakal kehapus gitu ya. Nah, tapi di sini kan kalau kita lihat ya, di sini kan satunya kan ada banyak nih. Kira-kira yang mana yang bakal dihapus? Mari kita lihat ya. Oke, ternyata yang bakal dihapus adalah ini ya, satu yang pertama ya. Nah, lagi dan lagi satu yang pertama gitu ya. Nah, jadi mirip kayak apa ya? Mirip kayak indeks ya. Dia sifatnya dia bakal mencari dia bakal mencari eh, data yang pertama gitu ya. Nah, kalau data yang pertama udah ketemu ya dia bakal stop gitu ya. Jadi dia cuma ngehapus satu doang gitu ya. Nah, sedangkan sisanya satu satu yang di belakang 5 ini itu nggak bakal dihapus gitu ya. Nah, satu yang di depannya doang gitu ya. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi intinya ya, kalau pop ini kan dia pakai indeks ya. Nah, tapi kalau remove itu dia mencarinya tuh berdasarkan ini ya, berdasarkan data mana yang pengen dihapus gitu ya.
Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk remove. Nah, sekarang kita akan bahas reverse ya. Nah, jadi metode reverse ini itu gunanya adalah untuk membalik urutan gitu ya. Nah, jadi ya kan kalau kita lihat ya, di sini kan urutannya kan 2 3 4 1 1 6. Nah, kalau misalnya kita coba balik nih urutannya pakai reverse kayak gini ya. Maka kalau kita coba print lagi listnya, maka outputnya tuh beda gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, output yang pertama ini urutan normal 2 3 4 1 1 6. Nah, sedangkan kalau urutan setelah di reverse itu urutannya tuh jadi dibalik gitu ya. Jadi 6 ya, 6 1 1 4 3 2 gitu ya. Jadi intinya dibalik gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk reverse. Nah, sekarang kita akan bahas metode yang terakhir ya, teman-teman. Iya, yang terakhir. Jadi kita akan bahas metode berikutnya yaitu metode ini ya. Ini kita jadiin komentar dulu. Jadi metode yang akan kita bahas yaitu sort ya. Nah, jadi apa sih gunanya sort ini? Nah, jadi sort ini adalah untuk mengurutkan data gitu ya. Jadi data-data yang data-data ini kan acak gitu ya urutannya gitu ya. Ada 2 3 4 lalu 1 gitu ya. Nah, jadi gunanya sort ini itu adalah untuk mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, jadi kalau misalnya kita coba run nih, nah outputnya jadi satunya ya, satu-satunya ini ya, itu bakal dipindah ke depan ya. Nah, setelah itu baru deh ya kan 2 3 4 6-nya gitu ya. Nah, jadi dia bakal diurutkan gitu ya. Nah, dia bakal diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar gitu ya. Nah, akan tetapi kita bisa membalik urutannya gitu ya dari yang terbesar ke yang terkecil. Caranya gimana? Nah, caranya adalah kita cukup tambahkan ya di dalam sortnya ini ya parameter berupa reverse ya. Reverse sama dengan true kayak gini ya. Nah, bisa dikatakan. Nah, jadi kita tulis reverse true kayak gini ya. Nah, maka dia bakal kebalik ya. Oh iya, ini kalau dalam Python true-nya harus huruf besar ya. Sorry ya. Nah, kayak gini ya. Bukan huruf kecil. Sorry. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, urutannya jadi terbalik ya. Yang awalnya dari yang terkecil ke yang terbesar, sekarang dari yang terbesar ke yang terkecil, dari 6 4 3 2 1 1. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi aku rasa sampai sini saja ya pembahasan kita tentang list ya, tipe data list. Nah, berikutnya ya, kita akan bahas tipe data yang juga tak kalah penting ya di video terakhir kita ya, yaitu dictionary ya. Nah, itu akan kita bahas di video berikutnya ya, sekaligus video terakhir kita ya dalam seri pemrograman dasar Python ini ya. Oke. Nah, dan oh iya, tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!